Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis dalam pekan biasa ke-23. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose menegaskan bahwa semua yang mengimani Yesus dipanggil untuk hidup dalam pengampunan, sebagaimana ia sendiri telah mengampuni. Pengampunan yang mengagumkan menjadi modal dan kekayaan untuk membangun tubuh mistik Kristus di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita hening sejenak. Kita sesali semua salah dan dosa. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kalian, mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Mencintai musuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Ular adalah hewan karnivora, kelompok reptilia bersisik, tak berkaki, lidah bercabang tipis tajam, dan berdarah dingin. Untuk menghangatkan tubuh dan membantu pencernaan, ular perlu berjemur. Ada lebih dari 2.900 spesies ular dan 375 spesies ular berbisa. Makanan favoritnya tikus. Karakter berbisa. Indra lewat getaran, pintar memanjat, menerkam, melilit, secara berkala berganti kulit. Karena beberapa saat masih tersambung sinar infra ke tubuhnya, kepala terpenggal masih bisa menggigit. Sejatinya, ular takut manusia. Dalam tafsir kitab suci, ular bukan pertama-tama sesuatu yang real, tetapi menjadi simbol entitas atau oknum. Ular simbol obat, bahkan keilahian. Bandingkan Bilangan bab 21 ayat 8. Namun paling dominan, ular menjadi simbol kekuatan jahat. Identifikasi setan, licik, dan cerdik. Bandingkan Wahyu 12 ayat 9. Hal serupa banyak diungkap dalam aneka agama dan kepercayaan lain dengan nada bajis. Sehingga kental pesan umum bahwa ular itu musuh abadi manusia dan patut dibunuh. Umat beriman, dalam Injil hari ini Yesus mengajak kita untuk menjadi anak-anak Allah. Pribadi berkeutamaan yang lapang hati, sebagaimana Bapa di surga. Berani mengalahkan diri dengan belajar tulus ikhlas, murah hati, pengampun, tidak tamak dalam perkara lahir batin, serta dipenuhi cinta kasih sejati. Kiranya tekanan kali ini terletak pada sungguh mengasihi musuh. Siapa sih musuh itu? Apakah ini menunjuk ke siapa? Atau mungkin apa? Musuh itu bisa realitas, simbol, atau apapun yang bisa disebut. Bisa pribadi lain atau diri sendiri. Bisa kelihatan atau tak kelihatan. Ular secara nyata bukanlah musuh. Ular salah satu aset lingkungan alam kita yang perlu kita lestarikan selama tidak menjadi hama. Mereka mengontrol populasi tikus dan lain-lain dalam rangkaian rumit harmoni sirkulasi bumi. Musuh yang jauh lebih bahaya adalah yang disimbolkannya dalam kekuatan jahat yang merasuki hati insan, sehingga serakah lahir batin. Maka kita diminta mencintai musuh real pribadi yang berpeluang bertobat dan menjadi sahabat bagi sesama dan alam.
Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, syukur atas sabdamu hari ini. Sabdamu mengajak kami untuk mengasihi musuh-musuh kami. Anugerahkanlah rahmat yang kami butuhkan untuk belajar bertumbuh dalam kasih yang benar dan adil, sehingga kami mampu mengampuni dan mencintai musuh kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.